Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mabad tulabat talibat MG kelas 8 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita sampai di bab 12 dengan judul lanjutan bab cinta kepada Allah. Tujuan dari pembelajaran kita di bab ini, yang pertama, murid dapat menerangkan hukum mencintai Rasul. Lalu yang kedua, murid dapat menyimpulkan konsekuensi dari mencintai Rasul. Jadi kalau mengaku cinta Rasul itu harus berbuat apa, kan begitu. Lalu yang ketiga, murid dapat menyebutkan perkara-perkara yang dengannya seorang mukmin bisa merasakan manisnya iman. Ada dua dalil di sini. Kita baca yang pertama. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kurung buka, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, kurang tutup, akhrajahu. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku, kata Nabi, lebih dicintai dari anaknya, dari orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Nah, lalu dalil yang kedua, Nabi SAW mengatakan walahu ma'anhu qala, dan diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi mengatakan thalathun, kurang buka ini ya, 3 perkara, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, yang jika seorang ada pada dirinya dari perkara ini, maka dia akan mendapatkan, dia akan merasakan manisnya iman. Halawatal iman, lihat, kaladzatan iman, yaitu apa yang dirasakan oleh seorang dalam jiwa dan hatinya dari ketenangan, ketentraman, dan juga kelapangan. Jadi kalau ada perkara ini, hatinya akan tenang dengan keimanannya. Apa itu? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Perkara yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selainnya. Ya, mimma siwahuma artinya dari apa-apa yang dicintai oleh manusia secara tabiat, berupa anak dan yang semisalnya. Jadi Allah dan Rasulnya dia cintai lebih dari apapun, begitu. Lalu yang kedua, perkara yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Perkara kedua adalah dia mencintai seseorang, tidaklah dia cintai orang tersebut kecuali karena Allah Ta'ala. Jadi mencintai karena Allah. Lalu yang ketiga, perkara ketiga yang dengannya dia akan mendapatkan manisnya iman, wa an yakroha, dia benci, an ya'uda fil kufri, untuk kembali kepada kekufuran, ba'da idh anqadhahullah, setelah dia diselamatkan oleh Allah dari kekufuran itu, kama yakrohu an yukdhafa finnari, sebagaimana dia benci kalau dia dilempar ke neraka. Jadi dia itu benci untuk kembali kepada kekufuran. Dulu berbuat jelek ya, lalu dia tobat, tidak pengen berbuat jelek lagi, begitu. Ya, jadi perkara pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun. Lalu yang kedua, tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah. Ya, jadi dia senang seseorang karena Allah. Ya, orang itu taat pada Allah, maka senang padanya. Ya, orang itu benci sama Allah, ya udah aku benci sama dia, kan begitu gampangnya. Jadi semua perbuatannya didasarkan oleh syariat. Ya, lalu yang ketiga adalah apa? Dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran, kepada kejelekan, sebagaimana dia itu tidak suka kalau dilempar ke neraka. Kan tidak ada kan orang yang pengen mlebu neraka, ya kan, ora apa-apa, neraka paling genine mung kaya ngono, coba aja bakar tangannya di dunia, insya Allah akan jerit-jerit itu. Ya, maka tidak ada yang pengen masuk neraka. Nah, dia juga sama, harus tidak pengen kembali kepada kejelekan. Maka siapa yang 3 ini ada pada dirinya, imannya kuat, imannya kokoh, hatinya tenang. Paham? Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, la yajidu ahadun halawatal iman hatta ila akhiri. Ya, dalam riwayat yang lain ini hampir sama saja maknanya. Ya, seorang tidak akan mendapatkan manisnya iman sampai 3 ini dia lakukan. Ya. Tapi pokok pembelajaran kita dari 2 hadis di atas. Yang pertama, wajibnya mendahulukan kecintaan pada Rasul atas kecintaan pada semua makhluk. Ya, ini berdasarkan hadis yang pertama ini tadi. Rasul kan mengatakan, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai Rasulullah itu lebih dicintai daripada anaknya, bapaknya, dan juga manusia seluruhnya. Nah, maka
Di sini kita wajib sebagai seorang muslim untuk mendahulukan cinta pada Rasul atas kecintaan terhadap seluruh makhluk. Lihat, Rasul adalah yang menyampaikan syariat Allah. Beliau menunjukkan pada manusia jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan beliau memperingatkan dari kesesatan dan kebinasaan. Beliau rela menanggung kesulitan besar sehingga beliau berhak untuk dicintai. Semoga salawat dan salam tercurah pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama menerangkan yang di atas tadi ya, bahwa seorang dianggap tidak beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia mendahulukan cintanya kepada Rasul di atas cintanya terhadap orang-orang yang paling dekat sekalipun, yaitu anak, orang tua, dan selain keduanya. Cinta pada Rasul mengharuskan untuk mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, mengagungkan dan membela sunnahnya, dan mendahulukan ucapan beliau dibanding ucapan siapapun. Ini tolong kasih kotak nih atau garis bawah. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kalau orang ngaku cinta pada Rasul, dia itu harus mengikuti apa yang diperintahkan Rasul, menjauhi apa yang dilarang Rasul. Ini saya kasih contoh ya. Cinta pada Rasul harus diutamakan dari semuanya. Contoh ya, Rasul merintah kita untuk sholat ya enggak? Tepat waktu, paham? Tapi ternyata misalkan ya, ada orang kerjaannya nyuruh supaya dia sholatnya itu terlunta-lunta lah. Sholat duhur jam 2, sholat asar jam 5, dan yang semisal misalkan. Tidak boleh dia izin ya, tidak boleh dia izin kecuali di jam-jam itu. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, seorang yang beriman mendahulukan cintanya kepada Rasul. Aku lebih pengen untuk sholat berjamaah tepat waktu daripada hanya dapat uang sedikit tapi dapat dosa. Paham? Ini yang dikatakan ya, cintanya lebih besar kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, misal contoh di sini tadi ada apa? Kalimat ya, hadisnya secara tegas menyebutkan ya, tidak sempurna imannya salah seorang sampai Rasul itu lebih dicintai dari anak dan bapaknya, misalkan orang tuanya. Ini contohnya gimana nih, kok kayak medeni men hadis ini? Sebenarnya bukan medeni, tetapi ini adalah kaidah di mana seorang itu tidaklah lepas dari Allah dan Rasulnya, dan juga dia juga tidak bisa lepas dari yang namanya muamalah dengan sesama manusia. Saya kasih contoh. Misalkan ya, Allah dan Rasulnya memerintahkan seseorang, misalkan seorang perempuan, untuk berhijab dengan hijab syar'i misalkan. Paham? Lalu ada bapaknya nggak terima misalkan, kalau jadi anakku nggak boleh pakai kerudung misalkan. Kalau pakai kerudung, sana pergi saja, nggak usah jadi anakku misalkan. Waliyadzubillah, kalau ada sampai seperti itu. Maka ini bagaimana yang harus dilakukan? Nah, ini kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap syariat Islam harus didahulukan daripada melanggar syariat. Paham? Contoh lagi, kalau jadi anakku nggak boleh sholat misalkan, waliyadzubillah ya, nggak boleh puasa, nggak boleh sedekah, nggak boleh apa-apa. Pokoknya semuanya harus ini, malah anaknya diajarin musik, diajarin yang jelek-jelek misalkan, diajarin orang Jawa bilang misuh-misuh ya, dan sebagainya. Maka seperti ini ya, tidak boleh ditaati begitu, paham? Dia harus lebih menaati Allah dan Rasulnya. Nah, paham kan? Akan tetapi saya ingatkan di sini pada kita bersama, yang pertama, insya Allah orang tua tuh ya biasanya tidak ada yang pengen anaknya jelek begitu. Jadi alhamdulillah kalau orang tua kita baik-baik kan begitu. Tapi yang kedua, kalau memang ada perintah dari orang tua yang ternyata melanggar syariat Islam, kita kompromikan. Ya, kita lobby bapak ibunya, Pak, Bu, aku tak sholat sih, nanti habis itu tak laksanakan deh perintahnya. Bapak ibu, aku tak pakai kerudung yang benar, insya Allah nggak akan mengganggu kan begitu. Kalau tidak bisa, ya ini kita tetap dahulukan pada Allah Ta'ala. Nah ya, lalu yang ketiga ya. Nah, lalu yang ketiga ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk siapapun
dalam perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi yang namanya maksiat itu harus dicegah, harus dihindari. Paham? Siapapun yang memerintahkan. Karena Allah Ta'ala tidak meridhoi yang namanya maksiat. Dipahami ya ini ya? Baik. Kemudian pembelajaran yang kedua intinya perkara yang mendatangkan manisnya iman. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan 3 perkara dari amalan hati yang siapa yang mendapatkannya niscaya sempurna. Ya, yang mendapatkan secara sempurna maka dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan pada hati dan jiwanya ketenangan, kelapangan, kenikmatan dan kesenangan, sehingga dia dapat merasakan nikmatnya menjalankan ketaatan dan mampu menanggung berbagai kesulitan dalam menggapai ridha Allah Ta'ala. 3 perkara itu yang pertama mencintai Allah dan Rasulnya dengan kecintaan yang mengharuskan untuk mendahulukan kecintaan pada keduanya di atas kecintaan terhadap apapun selain dari keduanya, baik keluarga ataupun harta. Cinta seorang hamba kepada Robnya mengharuskan untuk menaatinya, yaitu dengan mengerjakan amal soleh dan ucapan-ucapan yang baik serta yang lainnya. Lalu yang kedua mencintai karena Allah, maksudnya mencintai hamba-hamba Allah yang soleh karena kesolehannya dan ketakwaannya, bukan karena tujuan duniawi seperti kebaikan dan kekerabatan. Nah ini pula yang dikandung dalam misalkan ya, kenapa kok kaum muslimin milih penguasa tuh yang muslim ya ini? Karena penguasa kalau dia muslim, dia minimalnya sholat lah begitu. Tapi kalau dia kafir, ya mohon maaf seperti Ahok misalkan, yang ngapain dipilih kan begitu. Dia aja terhadap Allah nggak cinta, dia aja melecehkan Allah. Ya Allah mengatakan Allah tidak punya anak, dia meyakini Allah punya anak kan begitu. Ngapain kita condong kepada orang-orang seperti itu? Nah, paham? Jadi dia mencintai manusia yang lain karena Allah Ta'ala. Karena dia taat pada Allah, karena dia menjalankan syariat Allah. Nah itu yang kita cintai. Kemudian yang terakhir, benci untuk kembali pada kekafiran dengan kebencian yang puncak, yakni disamakan kebenciannya terhadap kekafiran dengan kebenciannya untuk dilemparkan kepada neraka. Artinya dia tidak ingin kembali kepada kekufuran setelah dia tahu itu kesalahan. Paham? Nah, evaluasinya tolong dikerjakan dan dihafalkan dalilnya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.